Menarik juga, Bang. Oh, angka 300T itu memang terlalu besar ya untuk dikatakan oknum begitu. Mungkin nggak ini sebenarnya sudah misalnya ya, seorang Rafael yang kabak aja itu rekeningnya 500M. Nah, kemudian ini ada 300T. Ini menurut Bang Rizal ini masih oknum atau memang sudah praktek demikian di Dirjen Pajak? Ini udah praktek lazim di Dirjen Pajak dan bea cukai lah. Ya, saya ini Rahma, elit-elit pejabat sama saya nggak suka lah karena terlalu kritis. Tapi anak buahnya yang jujur kan masih banyak. Ya, mereka kalau ada apa-apa lapor sama saya. Misalnya di Bulog lah, waktu itu mau import beras 0,5 juta ton. Ya ada pejabat Bulog yang datang ke sini, cerita lah, Bang ini begini, sebetulnya kita nggak perlu banget dan sebagainya. Nah, 10 hari yang lalu ada yang datang ke sini, petugas pajak golongan 4. Dia betul-betul udah enek lewat permainan di Dirjen Pajak. Karena dia itu ditunjuk sebagai internal auditor. Buat nunjuk kalau ada pat gulipat, ada yang main. Dan sering sekali ditemukan gitu, ada pejabat pajak terima 50 miliar, 30 miliar, udah ada bukti-buktinya, lapor sama direkturnya. Apa yang dilakukan direktur, dia nggak percaya. Ah nggak benar nih, kamu udah lengkap belum buktinya? Pokoknya dipertanyakan aja hasilnya. Habis itu direktur ini bikin komite baru buat menyelidiki kasus ulang, menyelidiki ulang. Lama-lama kasusnya hilang. Kalaupun ada sanksi, sanksinya itu cuma administratif, ditegur, di apa gitu. Nah dia sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mencoba mengidentifikasi dan mencari solusi dari permasalahan tersebut yang akan dibahas pada video selanjutnya. Identifikasi masalah. Dari kasus tersebut, permasalahan awalnya berasal dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Rafael. Lalu para netizen mulai membongkar aibnya bahwa dia sangat sombong. Berlanjut pada pengkorekan tentang ayahnya yang menjadi pegawai pajak eselon 3. Pada kasus Rafael yang memiliki mobil Rubicon menjadi perbincangan panas pada saat itu. Ternyata ada kasus pencucian dan penggelapan dana pajak. Para rekan-rekan Rafael juga ikut menjadi buntutnya sehingga kerugian bisa mencapai 300 triliun. Ditambah lagi dengan penitipan pada akun bank istrinya, anaknya, dan keluarganya. Semua itu bisa menjadi potensi bagi negara untuk membentuk postur APBN. Karena ada masalah tersebut, persoalan pajak menjadi lebih rumit. Solusi dari permasalahan tersebut yang pertama adalah lakukan perubahan sistem. Perubahan sistem ini merujuk pada pemberlakuan pajak harta. Pajak harta adalah pajak yang dikenakan atas aset pribadi. Kesenjangan ekonomi di Indonesia sudah sangat ekstrim, bahkan bisa membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Jika pihak Kementerian Keuangan dan Perpajakan memberlakukan pajak harta, Indonesia ini tidak hanya dikuasai oleh segelintir oligarki, dan orang elit kaya atau pejabat kaya tidak semena-mena lagi. Untuk solusi yang kedua yaitu melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dilakukannya melalui mekanisme pertukaran informasi atau change of information sehingga otoritas pajak di Indonesia akan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan analisa terhadap laporan wajib pajak. Solusi kasus pajak selanjutnya adalah melakukan kegiatan sosialisasi atau edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat dalam hal pentingnya membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan pertama-tama contohnya itu melalui sosial media. Terlebih, akan lebih baik jika rasa bangga membayar pajak dapat kita tanamkan pada generasi penerus dari sekarang, sehingga kedepannya akan muncul kerelaan dalam membayar pajak. Lihat di 2021
situasi pangan kita di Indonesia bisa dikatakan aman. Di tahun 2022 ini ada beberapa fenomena yang khusus, yang menarik adalah dengan adanya pemberitaan atau mungkin keluhan dari masyarakat tentang pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi yang diduga dilakukan oleh para mafia. Nah, untuk hal ini ya, Satgas Pangan memiliki kepentingan. Kenapa? Karena pupuk itu digunakan untuk para petani bercocok tanam. Kalau pupuknya mahal, tentu akan berdampak pada operasional cost dalam mencocok tanam, termasuk juga hasil akhirnya produk pangan juga menjadi mahal, yang pada akhirnya masyarakat menjadi dirugikan. Atas situasi ini, kita sudah melakukan berbagai macam rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Kemudian Satgas Pangan melakukan konsolidasi intern untuk bisa memetakan siapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Sasaran kita mulai dari regulator, operator, sampai dengan pelaku usaha di lapangan. Itu adalah sasaran. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Ditipideksus, Pak Wadir juga kebetulan Wakasatgas Pangan dengan seluruh tim yang ada dipimpin oleh Subsatgas Gakum, ini sudah melakukan penindakan, ya, penindakan dengan modus tadi memalsukan data, ya, atau membuat data fiktif penerima pupuk bersubsidi tadi untuk dijual ke tempat lain. Sudah ada yang diamankan, termasuk tersangka dan barang buktinya, dan ini saya sampaikan bahwa ini kegiatan tidak berhenti. Kita tetap running untuk bisa mengungkap ke atasnya lagi. Identifikasi masalah pupuk subsidi. Penyalahgunaan pupuk subsidi mencapai kerugian 30 miliar. Dapat dari keluhan masyarakat dan pelakunya adalah mafia. Modusnya, petani yang sudah meninggal dunia tetap dimasukkan atau membuat data fiktif penerima pupuk subsidi lalu dijual oleh pelaku. Pembuatan kartu subsidi merupakan solusi yang baik untuk mencegah adanya penyelewengan oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Kartu tersebut diberikan kepada petani yang layak mendapatkannya. Diambil langsung oleh petani di agen atau kios yang sudah disediakan dengan membawa dan menunjukkan kartu tersebut saat pengambilan. Nah, sebelum pembuatan kartu, petani mengisi data-data pribadinya di sebuah aplikasi. Contoh aplikasinya seperti Retail Management System atau RMS untuk memantau distribusi di kios secara real time yang telah disediakan Dinas Pertanian. Data tersebut dapat diupdate setiap tahunnya sesuai dengan banyak lahan dan komoditas yang akan ditanam dalam periode sekitar 1 tahun. Nah, aplikasi tersebut berhubung langsung dengan kartu yang dipunyai oleh petani. Nah, kebijakan tersebut didukung di jurnal Gus Rizal. Penerapan aplikasi digital dapat meminimalisir kecurangan dalam penyaluran pupuk subsidi. Tidak akuratnya data petani, seperti petani yang sudah meninggal dunia tapi datanya tetap dimasukkan. Nah, beralih profesi, pindah domisili dan sebagainya. Menjadi celah bagi oknum tak bertanggung jawab untuk penyelewengan pupuk-pupuk bersubsidi seperti kasus yang telah diambil. Nah, pemanfaatan aplikasi seperti Rekan untuk menembus pupuk subsidi sudah diuji coba secara efektif di Provinsi Bali. Nah, kebijakan tersebut sudah ada uji aplikasinya atau penerapan aplikasinya yang diterapkan di Bali.
Nah, hal tersebut dapat meminimalisir adanya oknum yang tidak bertanggung jawab, karena hal tersebut dirasa aman bagi para petani yang kurang mendapatkan pupuk bersubsidi akibat penyelewengan oleh mafia-mafia pupuk. Solusi selanjutnya yaitu masyarakat dapat dijadikan sebagai pihak yang membantu memonitor dan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi. Pemerintah juga dapat memberikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai program pupuk bersubsidi dan cara melaporkan penyalahgunaan pupuk bersubsidi kepada masyarakat. Selain itu, petani juga perlu diberikan edukasi dan sosialisasi mengenai proses penyaluran pupuk bersubsidi untuk meminimalisir kecurangan dari para penyalur. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu pemerintah seharusnya mentransparansi peta jalan dan alur turunnya pupuk subsidi yang jelas dan baik secara pengawasan maupun penerimaan terhadap orang yang berhak menerima atau tidak mampu, dan melakukan pendorongan kepada petani untuk tidak ketergantungan pada pupuk subsidi sehingga bisa menggantikan pupuk subsidi dengan pupuk organik yang dibuat sendiri dengan memanfaatkan jerami. Solusinya adalah dengan memberikan edukasi kepada para petani bagaimana proses penyaluran pupuk subsidi tersebut, apakah penyaluran tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan apa tidak. Pemerintah juga harus memperbarui data secara berkala sehingga pupuk subsidi tersebut disalurkan tepat pada sasaran. Dan petani juga harus meminta transparansi data agar tidak bisa dimanipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Solusi untuk permasalahan tersebut yaitu sebagai pemerintah tentunya harus lebih maksimal dalam hal pengawasan subsidi pupuk, seperti mengerahkan KP3 untuk melakukan pengawasan secara ketat di daerah setempat. Untuk itu, petani yang berhak mendapatkan subsidi pupuk merupakan petani yang terdaftar secara sah dalam kelompok tani sekaligus aktif di dalamnya. Selain itu, pemerintah juga harus tegas dalam memberikan sanksi sesuai dengan pasal yang diatur apabila para penyalur subsidi pupuk melakukan kecurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.